Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Purnama Kusuma Mabuk dari Arsitektur Unikom angkatan 2015. Di sini saya akan memaparkan tentang proyek saya di Kabupaten Cianjur, yaitu proyek Cianjur Ngawas Mamaos Menpo Center. Di mana bangunan ini melakukan kebudayaan dan saya dibimbing oleh Ibu Dr. Sri Astuti DRA MA. Di sini saya mengambil proyek yaitu Cianjur Ngawas Mamaos Menpo Center, di mana bangunan ini merupakan bangunan kawasan kebudayaan yang terletak di Kabupaten Cianjur. Di sini saya mengambil proyek Cianjur Ngawas Menpo Center dengan tema arsitektur neo vernakular yang direlokasikan di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Dengan KDB, KLB, dan KDH dan GSB, yaitu KDB-nya sebesar maksimal 80%, yang saya ambil adalah 60%. KLB maksimal 10 lantai. KDH atau koefisien bagian hijau merupakan minimal 20% dari kawasan. Dan garis padan bangunan minimal 3 meter dari jalan. Berdasarkan analisis, saya dapatkan ada beberapa potensi dan beberapa hal-hal yang menarik di kawasan ini, sehingga saya mengambil kawasan di Hos Cokro Aminoto. Untuk potensi di mana view-nya itu segaris lurus dengan garis jalan alun-alun Kota Cianjur. Untuk kawasan merupakan kawasan daerah pemukiman dengan dekat dengan kawasan-kawasan pendidikan dan fasilitas umum yang lainnya. Dan akses sangat mudah dari Kota Bandung maupun Kota Jakarta. Dari analisis yang saya dapatkan, saya mengambil tema arsitektur neo vernakular dan memiliki konsep yaitu lokalitas dan satu kesatuan dengan kawasan yang lainnya. Di mana untuk arsitektur neo vernakular sendiri itu arsitektur yang pembaharuan dari arsitektur langgam sebelumnya, yaitu arsitektur vernakular. Jadi adanya pembaharuan karena dianggap terlalu monoton, sehingga adanya pembaharuan, adanya pengembangan dari segi vernakular itu sendiri, sehingga muncul kata arsitektur neo vernakular. Nah, untuk penerapan konsepnya sendiri terhadap bangunan saya atau kawasan di Cianjur Ngawas Mamaos Menpo Center ini, di mana saya mengambil konsep dari konsep atap, konsep material, dan lain hal. Salah satunya itu di mana untuk atap sendiri saya mengambil atap ciri khas Sunda, yaitu atap julang ngapak dan badak rai. Di mana untuk bentuk atap julang ngapak saya transformasi karena ada pembaharuan dari segi konsep neo vernakular itu sendiri, maka saya transformasi bentuk ke bentuk yang sedikit lebih ekstrim dan memiliki pembaharuan dari segi atap sebelumnya. Nah, untuk material dan bentukan tatapakan sendiri, yaitu saya adanya juga pengembangan atau pembaharuan bentuk dari asal mula tatapakan yang dimana tatapakan yang atau fondasi yang muncul keluar tanah, dimana biasanya bentuknya itu standar seperti fondasi lajur. Namun saya adanya pembaharuan atau pengembangan pada konsep ini, dimana untuk fondasinya itu saya tinggikan hampir setengah tinggi total bangunan, dan saya berikan material ciri khas yaitu batu alam dan yang lainnya, sehingga menjadi satu fasad bagi bangunan itu sendiri. Meskipun itu fungsinya di dalamnya itu adalah struktur utama bangunan, tapi saya memperbaharuinya menjadi tidak hanya struktur tapi juga menjadi sebuah potensi konsep fasad. Nah, untuk konsep selanjutnya itu saya penggunaan material. Nah, di sini saya menggunakan material pembaharuan, di mana karena beberapa bangunan itu memiliki atap yang sedikit ekstrim, sehingga saya menggunakan beberapa material pembaharuan, yaitu material polikarbonat dan bitumen. Di mana untuk bagian-bagian transparannya itu sendiri saya menggunakan polikarbonat, di mana tidak terlalu memantulkan cahaya seperti kaca, namun ada cahaya bisa masuk ke dalam bangunan. Dan untuk material bitumen itu sendiri, di mana bentukannya itu bisa kemiringannya itu bisa yang hingga sampai dengan 45 derajat, sehingga di mana saya ada konsep dari julang ngapak itu sendiri saya kembangkan ke dalam bangunan saya, itu bisa direalisasikan dengan material-material yang ada. Nah, untuk penempatan sendiri atau penzoningan di kawasan sendiri, saya menggunakan penzoningan mengacu pada penzoningan pada kampung adat. Di sini saya menggunakan dua referensi, di mana untuk kampung adat Urug sendiri dan yang keduanya adalah kampung Dukuh, di mana
setelah saya survei di kampung adat Uruk untuk beberapa tahun ke belakang, saya dapat menggambarkan bahwa kampung adat di Sunda ini tuh tidak ada ketentuan khusus untuk penempatannya, itu diterapkan berdasarkan kesepakatan masyarakat sekitar. Namun ada beberapa faktor yang bisa dipertimbangkan dalam penzoningan atau penempatan massa di dalam kawasan kampung adat sendiri. Nah, saya terapkan kepada pasca bangunan saya, kawasan saya, di mana untuk beberapa hierarki atau beberapa konsep atau beberapa karakter di kampung adat saya terapkan di sini, di mana salah satunya yaitu adanya penggunaan masjid yang selalu di depan bagian kawasan agar mudah diakses dan memiliki hierarki yang tinggi, sehingga saya adanya penurunan sekitar dan penaikan ketinggian dari masjid itu sendiri. Ini salah satu konsepnya. Untuk yang selanjutnya yaitu penempatan seperti bangunan pendidikan, itu biasanya di tengah dekat dengan fasilitas umum, dan untuk yang seperti bangunan sakral yang lainnya atau tempat berkumpul yaitu auditorium dan pendopo itu bagian depan dan atau tengah. Nah, untuk penginapan itu sendiri bagian kiri atau kanan kawasan, karena agar dekat dengan kawasan pendidikan maupun kawasan bersama. Nah, untuk masjidnya sendiri saya tempatkan di depan di bagian dekat Jalan Nasional 3 dan Jalan Soekarno agar mudah diakses dari kedua jalan tersebut. Nah, untuk sisanya yaitu penggunaan material hijau di bagian belakang itu saya analogikan pada kawasan hutan lindung atau hutan keramat di Kampung Sunda. Namun untuk di konsep saya di sini saya analogikan sebagai kawasan hijau, di mana masih terbilang kawasan hijau yang 20% tadi yang sesuai peraturan setempat, di mana minimal harus ada 20% penghijauan di kawasan. Ini merupakan konsep-konsep dari bentukan massa yang dimana saya untuk penggunaan material, bentukan, dan beberapa ornamen yang menjadi lokalitas bagi masyarakat Kabupaten Cianjur ataupun Jawa Barat. Nah, sehingga muncullah penempatan konsep side plan seperti ini. Nah, dimana untuk bagian depannya itu saya tempatkan untuk bagian parkiran agar bagian belakang itu tidak bisa diakses oleh kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi. Nah, sehingga para pengguna di kawasan ini diharapkan untuk menggunakan akses jalan kaki sendiri. Nah, untuk selanjutnya bagian detail saya analogikan kepada bagian kalau di kampung adat itu merupakan bagian tempat penyimpanan padi atau leuit, di mana saya tempatkan itu di bagian kiri kanan atau depan belakang, karena tidak ada ketentuan khusus. Yang penting aman dari gangguan hama-hama yang mengganggu padinya. Nah, untuk diterapkan kepada konsep bangunan saya tempatkan di dekat dengan masjid, karena posisinya saya dekatkan dengan masjid karena biasanya pengguna setelah mereka melakukan ibadah atau kegiatan di dekat area umum itu agar mudah diakses kepada tempat retail atau kafenya itu sendiri. Nah, dan untuk selanjutnya untuk gedung utama itu atau gedung pendidikannya ngawas main poinnya itu saya tempatkan di tengah mengelilingi auditorium, sehingga muncullah bentukan seperti ini. Di sini ada perancangan untuk denahnya sendiri. Jadi di sini ada beberapa bangunan, di mana untuk bangunan itu sendiri tidak seluruhnya berbentuk kotak sederhana, namun adanya beberapa permainan lengkung, jadi mana agar terlihat seperti satu kesatuan saling memeluk antara bangunan satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga bangunan seperti bangunan retail, bangunan penginapan seperti memeluk bagian yang tengah, sehingga dari depan itu terasa seperti masyarakat luar yang mau masuk ke dalam kawasan ini serasa disambut dan dipeluk hangat oleh bangunan yang ada di kawasan Cianjur Mas Momos Medical Center ini. Ini ada beberapa gambaran interior, di mana saya untuk auditorium sendiri saya menggunakan bentang lebar lebih hampir 18 meter, di mana memiliki kapasitas yang auditoriumnya itu ada beberapa kawasan untuk kaum difabel di bagian depannya. Untuk fungsi kelasnya sendiri ada 3 kelas yang menjadikan pembeda atau menjadikan ciri khas, yaitu bagian kelas Mainpo untuk kegiatan pelatihan silat, kesenian untuk pemaos,
Dan untuk kegiatan ngawas yaitu tempat pelatihan mengaji, murotal ataupun yang lainnya yang berbau-bau tentang keagamaan Islami. Nah, di sini ada juga interior bagian masjid, di mana masjidnya itu sendiri dia menggunakan material-material yang ramah lingkungan dan tidak menjadi hal yang membuat culture shock bagi masyarakat Cianjur, sehingga material-materialnya itu seperti bentukan-bentukannya itu juga terlihat tidak terlalu asing, namun ada pembaharuan dari segi desain. Nah, di sini adalah merupakan video penggambaran tentang kawasan Cianjur Ngawas Mamaos Mindful Center, di mana dimulai dari bagian depan yaitu adalah entrance dengan adanya note untuk penamaan kawasan, langsung masuk ke bagian depan di mana ada bangunan utama yaitu auditorium dan gedung Ngawas Mamaos Mindful. Di sini ada gedung Ngawas Mamaos dan Mindful. Dan untuk mempermudah akses dari pejalan kaki dari depan, dibuatkanlah sebuah bangunan jembatan penyeberangan, di mana agar bagi mereka yang turun dari kendaraan umum atau yang lainnya bisa mengakses ke dalam site-nya itu melalui jembatan tersebut, tidak menginjakkan kakinya ke dalam parkiran yang mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, dan memudahkan juga akses bagi masyarakat dari luar dari pengguna kendaraan umum. Nah, ini adalah bagian penginapan, di mana ada penginapan ini itu di bagian belakang sebelah kanan, di mana di sini itu digunakan untuk para pengguna kawasan yang mau berkegiatan tentang kegiatan mindful ataupun mamaos ataupun yang lainnya bisa menginap di sini di kawasan Cianjur Ngawas Mamaos Center ini. Nah, ini untuk area masjid, di mana area masjid itu saya turunkan sehingga terkesan bahwa masjid itu ada di atas. Kembali ke konsep bahwa kampung Sunda atau kampung adat biasanya masjid itu sebagai hal yang sakral atau tempat ibadah itu sebagai tempat yang sakral, sehingga agar terlihat kesakralannya itu sendiri saya tinggikan bangunan masjidnya, dan untuk sekitarnya saya turunkan adanya penurunan tanah sehingga terlihat lebih tinggi, lebih sakral. Nah, ini bagian ada jogging track, di mana di jogging track itu ada juga beberapa air mancur agar memberikan kesan kesegaran bagi masyarakat pengguna di sini. Ada juga amphitheater bagi yang mau mengadakan konser-konser kecil-kecilan di kegiatan di sini. Nah, ini adalah beberapa interiornya. Yang pertama adalah ruang mamaos, di mana ruang mamaos sendiri itu digunakan untuk kegiatan kesenian maupun menyanyi ataupun yang lainnya. Di sini jadi meskipun konsepnya itu mamaos, tapi bisa digunakan oleh kesenian yang lainnya. Selanjutnya ada ruang ngaos, di mana dimunculkan nuansa-nuansa Islamia, namun tetap satu kesatuan dengan yang lainnya. Penggunaan material-material sederhana dan sehingga para yang menggunakan kegiatan ngawas itu bisa lebih rileks untuk kegiatan mengaji ataupun yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya ini adalah ruangan mindful, tempat kegiatan pencak silat, di mana ruangannya itu sesuai standar yang disediakan oleh IPSI. Nah, untuk selanjutnya ada penginapan, di mana satu ruangannya itu ada 4 tempat tidur atau bisa kapasitas 4 orang ataupun lebih. Nah, yang selanjutnya adalah masjid, yang dimana masjid itu memiliki 2 lantai. Lantai pertama untuk area ibadah laki-laki, untuk yang kedua itu merupakan untuk perempuan. Dan untuk toiletnya itu sendiri saya pisahkan di bagian bawah agar kesuciannya itu lebih terjaga dan kesakralannya itu lebih terjaga. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.